tiba lagi pengen cerita horor yang penakut di Sakib aja. Kali ini aku mau bawain kisah horor yang dialamin sama wawa aku yang kita sebut aja namanya Clara, dari sebuah desa berinisial L gitu. Halo Clara, jadi Clara ini ingin menceritakan pengalaman horornya ketika dia berkenalan atau berinteraksi dengan makhluk gaib yang memberikan dampak negatif ke hidupnya dia. Jadi sebenarnya si Clara ini terlahir bukan IndiHome, bukan yang tajam-tajam kali. Tapi entah kenapa pada suatu hari Clara ini demam gitu, demam parah 4 hari 4 malam. Sampailah akhirnya setelah kejadian itu di hari kelima, mata batin Clara tuh jadi langsung kebuka gitu loh, Jadi dia bisa melihat yang tidak bisa kita lihat, makhluk-makhluk gitu. Nah, nggak cuma bisa ngelihat aja, tapi Clara ini juga bisa berkomunikasi sama mereka-mereka. Sejak saat itu Clara yang pertama yang nggak terbiasa, sampai akhirnya terbiasa nih, saking seringnya dia menemukan makhluk-makhluk itu. Nah, sampailah pada suatu hari lagi, si Clara ini ngeh nih kalau ada satu sosok yang mulai ngedeketin dia. Ini sosok ini nggak tahu dari mana, tapi dia mulai ngedeketin dia. Yang bikin Clara ini tertarik sama si sosok ini. Sosok itu tuh sebenarnya menyeramkan kali, Dia pocong tapi wajahnya hitam legam, which is gosong. Nah, pocong ini tuh selalu ngikutin Clara kemana-mana. Cuman gara-gara Clara kayaknya ngerasa ini cuman sekali lewat. Cuman dari pertama kayak gitu, lama-lama Clara mikir, ini kenapa ya dia ngikutin aku terus gitu kan. Sampai akhirnya Clara mencoba berinteraksi nih sama si pocong gosong itu. Tapi entah kenapa pocong tuh nggak ada mau ngomong apa-apa, jadi dia diam aja. Tapi kemana-mana Clara pergi dia pasti ikut. Kan si Clara juga nggak ada yang mencoba mendekati si pocong gosong ini. Ya udahlah, aku mau ikut, aku ya udah terserah aja. Sampailah tiba di tahun 2020-an. Waktu itu kan Covid lagi naik-naiknya kan. Mulailah itu kuliahnya juga udah online apa segala macam. Dia di rumah aja, nggak ada ketemu sama teman juga apa segala macam lah gitu. Yang membuat si Clara ini agak kesepian. Ya kan, ya gimana sih yang udah terbiasa ngapa-ngapain bareng-bareng sama temen-temennya apa segala rupa, bisa nongkrong bareng, tiba-tiba nggak ada kan, lumayan depresi waktu itu si Clara. Nah, pada saat dia udah mulai kerasa kesepian dan sedikit depresi itu, tiba aja for the first time-nya si Clara itu, si pocong gosong ini berkomunikasi. Dan kalian tahu dia ngomong apa? Dia bilang, ayo mati aja. Kalau kamu mati, kamu nggak bakal nangis lagi. Aku selalu melihat orang dewasa menangis dan mereka tidak bahagia. Kalau kamu mati, pasti kamu gak akan sesedih itu. Itu kalimat pertama yang diucapkan sama si pocong itu, Dan entah kenapa si Clara setelah kayak gitu tuh dia jadi kepikiran dengan ucapan itu. Jadi kayak dia nih bilang sama aku ya, Jadi aku tuh memang ada keinginan untuk mengakhiri hidupnya, tapi alhamdulillahnya pada saat itu aku kayak macam tersadar gitu. Nah, dia dan enggak nih aku salah kayak gitu kan. Nah, dia pikir ya udah aja, udah aku bisa ngatur ini supaya nggak bakal kelewatan kayak gitulah. Cuman ternyata gerak-geriknya si Clara ini diperhatikan sama orang rumah, khususnya sama ayahnya. Ayahnya seringkali ngemergokin si Clara ini ngomong sendirian, terus kelihatan udah kayak depresi kali anaknya. Nah, karena khawatir, akhirnya si bapak Clara ini panggil temennya yang memang tajam gitu, temennya yang pintar lah hal-hal kayak gitu, namanya kita sebutnya Pak Bayu. Nah, dibawalah si Clara ini ke tempatnya Pak Bayu. Waktu itu Pak Bayu tuh udah kayak ngerti, dia ngomong lah akhirnya sama si Clara kan, Clara, ada yang bisikin apa sama kamu, coba bilang sama Om, katanya. Nah, Clara waktu itu gak mau jujur, dia cuma bilang, gak ada kok Om, gak ada apa-apa, kata dia kayak gitu. Nah, terus dipancing terus kan, coba bilang dia ngomong apa sama kamu gitu. Karena nggak kepancing juga si Clara, akhirnya Pak Bayu ini buka suara lah. Dia bilang, ada yang ngebisikin kamu yang enggak kan, ada yang ngebisikin kamu buat ngakhirin hidup kan, jangan didengar, dia tidak baik. Nah, di situ kata si Clara, di situ bukannya aku tersadar bahwa ini sosok ini nggak baik, malah aku tersinggung. Tahu kalian, jadi dia tuh tersinggung gara-gara Om nih nggak tahu, dalam hati dia ngomong, Om nih nggak tahu selama ini aku mau sedih mau apa, dia tetap ada di samping aku walaupun kami tidak berkomunikasi. Jadi walaupun si Clara ngerasa kesepian, si sosok pocong gosong ini selalu nemenin dia walaupun tidak berkomunikasi sama sekali gitu loh, Kesinggung si Clara di situ. Kira pergi kan si Clara kan. Harapan bapaknya, ya udah semoga setelah ini walaupun Clara nggak mau diobatin, dia bisa berubah lah, setidaknya nggak usah dengar pocong gosong itu lagi gitu kan. Tapi ternyata tidak, makin nggak membaik si Clara ini. Yang ada bapaknya nengok si Clara masih juga sering ngomong sendirian, dan kalau misalnya diajak ngomong malah ngelantur kemana-mana. Jadi kayak nggak nyambung gitu loh. Si Claranya panik lagi lah bapaknya kan. Akhirnya bapaknya bilang, aduh ini memang harus ditutup permanen ini mata batinnya gitu. Terus sebelum melakukan prosesi penutupan mata batin itu, sebenarnya bapaknya Clara ini sempat diskusi ke keluarga gitu. Jadi ada beberapa budenya yang juga datang di sana. Gini, saya mau nutupin mata batinnya Clara gitu karena udah gini gitu, udah membahayakan anak saya. Nah, di situ kata salah satu budenya, dia ngomong gini, Mas, lebih baik tidak usah ditutup, dituntun aja anak ini ke arah yang baik. Karena memang mata batinnya itu pasti akan berguna buat masa depannya dia, kata budenya gitu kan. Wah, nggak bisa Mbak, nggak bisa. Ini sudah membahayakan nyawa anak saya, katanya. Akhirnya dipujuk lah itu si Clara kan. Nah, gini
di pujuk, akhirnya mau Wak Clara untuk mata batinnya ditutup. Udah setelah dibantu sama Pak Bayu tadi tuh, dilakukanlah prosesi penutupan mata batin, dan alhamdulillahnya sejak saat itu jadi betul-betul udah ketutup permanen gitu loh Wak, mata batinnya si Clara nih. Dia udah tidak bisa bertemu apalagi berkomunikasi sama pocong gosong itu. Awalnya sedih memang aku Nadia, mau kayak gimana pun gitu ya, mau dia semenyeramkan itu, tapi waktu aku lagi kesepian dia datang gitu, dia ngobrol sama aku apa segala macam, walaupun memang ada selip-selipan kadang, ya udah aku mati aja, ya udah aku mati aja. Dari situ juga aku sadar mana ada kawan, oke lah dia kawan dari beda alam gitu, tapi mana ada teman yang mau menjerumuskan kita ke jurang keburukan gitu kan, ke jurang nista mengakhiri hidup, itu nggak ada, itu bukan teman namanya, betul. Nah, dan by the way ngomong-ngomong soal bunuh diri Wak, Falcon Black Picture juga baru aja ngeluarin film dengan genre yang sama, yaitu yang soal kayak bunuh-bunuh diri gini, judulnya Kembang Api. Jadi Wak, film ini tuh menceritakan tentang 4 orang yang berkeinginan untuk mengakhiri hidup mereka sendiri dengan cara meledakkan diri mereka menggunakan bola yang berisi kembang api gitu loh. Tapi yang anehnya nih Wak, ya, setiap kali mereka berusaha untuk mengakhiri hidupnya dengan cara seperti itu, ya mereka baik-baik aja, mereka nggak meledak gitu. Kok bisa? Ya mungkin karena memang bukan, ya belum takdirnya aku mati, aku nggak bakal mati gitu Wak. Jadi aku agak penasaran nih gimana ending dari cerita ini gitu kan. Berkaitan tentang cerita bunuh diri, tentunya pastinya film ini tuh sedang mengangkat isu kesehatan mental, khususnya bunuh diri Wak. Jadi nih teruntuk buat wawa-wawa aku atau buat kalian semuanya yang punya keinginan untuk menyakiti diri sendiri, please cari bantuan ya. Intinya kalau misalnya kalian ngerasa punya kecenderungan untuk mengakhiri diri sendiri, jangan dianggap sepele Wak, please. Ingat Wak, habis gelap terbitlah terang. Percayalah semua masalah kalian pasti akan ada jalan keluarnya.